Kalau yang ini tuh lebih mungkin kayak gue tahu hidup gue tuh bakal terus menjalani proses, tapi nggak tahu ke arah mana, tapi gue harus siap untuk berlayar aja gitu. Setiap orang itu pasti perjalanan dan waktunya tuh beda-beda. Kita nggak bisa selalu compare dengan orang lain, teman kamu, teman dekat kamu, saudara kamu, kakak kamu, adik kamu. Karena gue percaya sebuah proses itu tuh berlangsung setiap harinya, dan semakin kita bertambah umur juga, prosesnya itu bakal naik level dan bakal lebih susah lagi. Jadi kamu udah kerja keras banyak banget. Enjoy your life. Jangan jauh-jauh dari keluarga karena mereka adalah yang memang bisa memberikan unconditional love for you. Hai, nama saya Oki, saya 31 tahun dan saat ini kesibukan saya adalah bekerja di salah satu kedutaan besar negara asing dan saya pegang bidang teknologi. Nama gue Christine Amelia, usia gue 27 tahun. Sekarang gue punya brand namanya Tenunan Elok. Kita bikin tas pakai tenun gitu untuk preserving Indonesian culture. Jadi waktu kecil itu sebenarnya aku ingin menjadi sang artis, penyanyi, pemain film atau pemain teater ya. Jadi kebanyakan waktu saat sekolah itu ikutin kelas teater, banyak juga nari, main banyak musik gitu. Terus pas sekitar umur 17-an, 16-an semua itu berganti karena fokusnya mungkin lebih kayak oke, bagaimana aku bisa sekolah dan aku bisa juga habis lulus sekolah itu akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik gitu ya. Jadi kalau aku pikir sekarang itu lebih jadi realistik aja sih. Oke, mungkin ini jalannya aku gitu dan mungkin aku nggak usah jadi bintang film atau jadi artis yang main film yang besar atau main sinetron, tapi aku bisa menginspirasi orang lain dengan cerita aku dan juga perjalanan hidup aku lewat YouTube aku atau podcast aku gitu. Jadi apakah dibilang cita-citanya tercapai? Tidak secara langsung, tapi menurut aku masih banyak waktu, jadi mungkin aja bisa. Dulu jujur gue pengennya jadi ibu rumah tangga, jadi pengennya yang praktis-praktis segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya gue nggak pengen lagi jadi ibu rumah tangga dan sekarang akhirnya menjadi punya bisnis sendiri. Terus dan sekarang juga masih banyak banget cita-cita yang gue pengenin. Salah satunya gue pengen lebih mandiri lagi dan bisa juga berguna buat banyak orang sih gitu. Dari kecil itu aku tipe orang yang badannya nggak kuris-kuris banget, nggak kecil-kecil banget. Tapi dari TK pun udah diejek-ejek, bullying lah jatuhnya ya. Dan bullying itu benar-benar stay sama aku sampai mungkin tidak lama ini. Jadi aku sempat waktu pas SMP SMA itu aku experience eating disorder, sempat bulimik 7 tahun. Sampai masuk rumah sakit dan itu aku sebenarnya mementingkan orang lain karena aku lebih mentingin kata-kata orang lain, persepsi orang lain terhadap aku. Bullying kayak body shaming, fat shaming itu benar-benar stay di dalam hidup aku until now I think. Jadi bikin aku lebih self conscious juga, tapi sekarang aku lebih self aware. Aku lebih aware bagaimana aku bisa lebih confident lagi, percaya diri. Aku nggak se-low yang dulu. It affected me a lot aja. Dulu mungkin karena gue emang dari keluarga gue selalu memberikan apa yang gue mau, dan di saat
gue waktu itu pengen sesuatu dan gue nggak ngedapetin itu. Jadi akhirnya gue juga jadi misalnya jadi komunikasinya jadi buruk dengan keluarga. Nah di saat itu juga akhirnya dari pihak keluarga gue juga memberikan nasihat-nasihat kepada gue dan tapi gue juga nggak mau dengerin. Nah di situ gue juga agak trauma karena gue nggak bisa mendapatkan apa yang gue mau tapi gue memaksakan dan akhirnya gue menjadi jauh dari keluarga gue. Dengan karena momen itu juga jadi pelajaran juga untuk gue sekarang gitu. Kalau zaman dulu mungkin ya jadi lebih mikirin, lebih sedih dan lebih nangisin kenapa sih orang lain tuh nggak suka sama aku, lebih mikirin orang lain daripada diriku sendiri gitu. Tapi kalau sekarang aku melihatnya lebih mementingkan diri sendiri. Bagaimana mental health atau kesehatan mental aku tuh menjadi prioritas ya. Dan kalau dibilang sekarang nangisinnya lebih kalau kehilangan keluarga atau mungkin hal-hal yang dalam hidup aku lebih yang aku fokusin aja sih. Kalau dulu gue nangis karena gue gagal. Gue takut banget dulu gagal. Tapi kalau sekarang itu gue nangis lebih kalau gue harus maksain diri gue karena gue tahu sesuatu itu tuh bukan yang sebetulnya buat gue gitu. Jadi gue harus memaksakan diri untuk keluar dari comfort zone gue dan gue tahu setiap decision yang gue ambil itu pasti bakal ada konsekuensinya. Nah di situ kadang gue jadi takut dan gue harus mempersiapkan diri aja sih untuk bisa ngelaluin itu dengan proses-proses yang ada gitu. Di saat gue ngerasa gagal itu gue langsung jadi kecewa dan larut dalam kesedihan itu dan ya bikin gue jadi nangis-nangis gitu. Kalau dulu tuh doa gue tuh panjang banget, kayak misalnya gue pengen sesuatu, jadi doa gue tuh misalnya pengen ini, pengen itu, semoga ini, semoga itu. Terus kalau gue nggak dapetin kayak kenapa begini, kenapa begitu, jadi lebih kayak memaksakan diri gue untuk doa-doa gue itu tuh terkabulkan gitu. Kalau sekarang karena dengan udah melewati beberapa proses yang ada di hidup gue, jadi gue tahu kadang apa yang gue mau itu nggak selalu gue dapetin. Dan doa gue tuh ya gue tahu kalau ke depan tuh nggak ada yang pasti dan gue tahu juga udah ada yang atur. Jadi gimana caranya yang sudah mengatur itu Tuhan bisa nuntun gue untuk menjalani hari-hari gue yang ya penuh ketidakpastian itu. Kalau zaman dulu mungkin doanya lebih bagaimana bisa punya teman lebih banyak atau bagaimana aku bisa dapat duit lebih banyak atau juga mungkin juga bagaimana hidupku bisa lebih baik gitu. Karena mungkin pada saat itu lagi agak dark juga ya perjalanan hidup aku, banyak tantangan-tantangan yang mungkin aku tidak nyangka aku harus hadapi. Dan juga tidak mendapatkan instruksi secara langsung bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Tapi alhamdulillah bisa melanjutkan perjalanan hidup aku dan memproses sampai sekarang ini. Nah kalau doa yang sekarang ini tuh lebih bersyukur, lebih berterima kasih daripada meminta atau komplain doang ya. Tapi lebih bersyukur dan semoga bisa lebih baik ke depannya sih. Kalau dulu itu yang bisa bikin aku bahagia itu bagaimana aku bisa selalu bersama teman-teman aku, jalan-jalan, hura-hura sana-sini gitu kan. Takut sendirian kayaknya. Kalau sekarang tuh lebih kayak bagaimana sih aku bisa menghabiskan waktu dengan lebih efisien lagi. Apa yang aku bisa pelajari di saat waktu-waktu yang aku jalankan gitu ya. Jadi yang lebih bikin aku happy tuh sekarang kayak traveling sendiri, ya semoga bisa habis pandemi ini. Tapi zaman dulu itu aku lebih sering traveling sama temen, suka ribet, ya ngikut-ngikutin orang. Sekarang aku bisa lebih tegas untuk diri aku sendiri. Aku tuh bikin aku sangat happy. Jadi aku bisa bilang no untuk beberapa hal dalam hidup aku. Dan itu ya lebih jelas bikin aku lebih happy sih. Kalau dulu itu mungkin arti kebahagiaan gue tuh sebatas untuk diri gue sendiri. Misalnya kayak gue mendapatkan apa yang gue mau atau sebuah achievement tadi. Kalau sekarang itu mungkin kebahagiaannya tuh lebih simple juga, kayak
lebih gampang bersyukur juga, dan gimana caranya gue bisa bikin orang lain juga bahagia, jadinya lebih nggak egosentrik gitu. Untuk diri aku waktu masa kecil, jangan terlalu ngikutin orang lain. Kadang-kadang orang tua menjadi musuh kita padahal mereka yang mempunyai niat baik untuk kita. Jadi lebih dengerin diri sendiri dan juga percaya sama diri sendiri lebih dari orang lain. Karena at the end of the day, kamu yang akan menjalankan hidup kamu sendiri, bukan orang lain. Itu sih. Kalau di masa kecil, gue pengen nyampein pertama keep going, dan gue pengen bilang jangan mager. Karena dulu gue orangnya mager banget. Gue pengen kayak bilang kayak explore lagi, jangan takut, jangan beraninya di comfort zone lo aja. Jadi harus berani kayak ngelihat dunia luar tuh kayak gimana. Terus habis itu berani juga untuk coba, jangan terlalu takut dan jangan terlalu hidup dalam kesedihan gitu. Kalau di masa tua gue pengen bilang untuk stay strong, karena gue percaya sebuah proses itu berlangsung setiap harinya, dan semakin kita bertambah umur juga, prosesnya itu bakal naik level dan bakal lebih susah lagi. Jadi gimana caranya kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa ngelaluin proses-proses tersebut gitu. Kamu udah kerja keras banyak banget. Enjoy your life. Semua yang kamu harus hadapi, kamu sudah hadapi. Saat ini adalah waktunya untuk nikmati semua waktu yang ada, karena mungkin kita nggak tahu ya waktu itu di tangan Tuhan. Dan jangan jauh-jauh dari keluarga, karena mereka adalah yang memang bisa memberikan unconditional love for you. Yang sekarang lagi mungkin menjalankan hidup kalian yang penuh tantangan. Tantangan itu akan selalu ada. Challenges is always gonna be there. Karena setiap orang itu pasti perjalanan dan waktunya tuh beda-beda. Kita nggak bisa selalu compare dengan orang lain, teman kamu, teman dekat kamu, saudara kamu, kakak kamu, adik kamu. Jadi percayalah dengan proses tersebut, tapi juga belajar banyak dari semua yang kamu sudah jalani dan hadapi. Jangan ada rasa kecewa atau regret, karena semua itu adalah pelajaran hidup. Jadi be the best version of yourself. Tapi yang paling penting adalah luangkanlah waktu untuk kamu bisa lebih mendalamkan diri kamu lagi sendiri. Find yourself. Kalau kamu perlu waktu untuk menghilang dari teman-teman, keluarga, dan orang lain, itu nggak apa-apa. Jadi sometimes you have to focus on yourself supaya kamu juga bisa memberikan waktu dan energi untuk teman-teman dan keluarga kamu juga. Kita menjalani sebuah proses itu karena proses itu tuh harus kita jalanin, dan kita harus berani, dan kita nggak boleh takut untuk keluar dari comfort zone kita, untuk explore lebih banyak lagi. Jangan takut juga untuk mencoba hal-hal baru, karena emang setiap hari juga bakal ada tantangan baru, dan juga bakal ada hal-hal baru yang kita laluin. Jadi gimana caranya kita mempersiapkan diri kita dulu dan menyayangi diri kita dulu, baru kita menjalankan hari-hari kita berikutnya gitu. Yang ini kan masa gue dulu, dan yang ini yang sekarang. Yang ini tuh lebih kayak gue hidup, mungkin dunia gue lebih gelap karena gue terlalu complicated sama diri gue sendiri. Makanya ini kayak hitam terus kayak kusut gitu, terus kayak sedih gitu. Kalau yang ini tuh lebih mungkin kayak gue tahu hidup gue tuh bakal terus menjalani proses, tapi nggak tahu ke arah mana, tapi gue harus siap untuk berlayar aja gitu. Oke. Kalau ini gimana artinya? Yang ini yang sebelumnya ya? Iya, sebenarnya ini cerita Mbak yang saya dengerin sebelumnya, dan ini yang sesudahnya. Dari cerita Mbak ya saya dengar, karena dulu agak sedikit egois ya. Tapi ya banyak ceritanya, explore dan berwarna. Gue nyoba menggambarkan sisi bahagia, cuman ada satu sentuhan hitam yang itu kayak mungkin prinsip atau keegoisan Mbak, atau memang diri Mbak yang dulu itu terlihat kuat gitu. Iya. Kalau yang kedua
gue dengarnya itu Mbak suka eksplorasi, lalu lebih berwarna, lebih bermain. Karena gue lihatnya itu sebagai satu eksperimen yang menarik, jadi gue tambahin titik-titik cerah di atas warna-warna yang tumpuk gitu. Yang putih-putihnya ini berarti apa tuh? Kalau yang putih sebenarnya di sini tuh bisa digambarin seperti harapan ya Mbak. Oh, Seperti itu karena kan kalau kita ngomongin masa depan pasti identik dengan harapan. bener. Keren. Ini tentang apa Mbak gambarnya? Jadi yang ini tentang aku, kenapa aku pandangannya lebih dekat karena waktu itu fokus banget sama diri aku yang hidup aku cuman terlimitasi dengan aku dan teman-teman aku sekitar aku. Tapi kalau yang sekarang aku lebih pandangannya lebih luas dan aku lebih berani seperti kayak traveling sendiri atau lebih berani untuk bertanya situasi yang mungkin aku kurang mengerti dan aku lebih berani untuk memandang lebih luas lagi perspektif hidup daripada cuma sekitar aku saja. Kenapa warnanya hitam saja? Karena hidupku monokrom kali ya, lebih monokrom. Sedikit warna udah cukup buat aku, tapi aku ngelihatnya simple aja sih. Oke, itu background gunung. Gunung-gunung dan apapun itu awan, Berarti tapi memang tanpa warna juga. Memang suka berpetualang berarti Mbak ya? Iya, betul. Lebih adventurous ya. Memang suka warna kuning? Sebenarnya hitam lebih warna aku sih, tapi warna-warna biru sama kuning itu memberikan aksen. Kuning tuh lebih kayak cerah, berani, maju. Kalau biru sedikit-sedikit biru ya supaya ada kalemnya. Kurang kalem kayaknya. Untuk menemani hitam ya Mbak? Iya betul. Nah kalau dari Mas, lebih banyak warna. Iya. Mungkin bisa dijelasin. Yang ini dulu kali ya Mbak. Ini yang sebelumnya ya? Ini yang sebelumnya. Jadi saat saya mendengarkan cerita Mbak itu kayak buat gue tuh kayak seru, terus berwarna, explore juga. Lalu di tengah cerita kayak gue ngedengar ada suatu trauma yang mendalam. Kayaknya gue harus mencabik-cabik kanvas ini deh. Kira kayak gue kasih warna hitam, ya kacau gitu ya. Lalu habis dari cerita trauma itu ternyata ada cerita yang harapan. Jadi di tengah kekacauan itu gue kasih warna putih, aksen putih. Lalu lanjut ke yang kanan, gue mendengar kayak ya ceria, lebih banyak warna. Lalu sapuan kuasnya gue bikin blend, tercampur karena memang saat gue mendengarnya nyaman. Ya, kayak gitu. Lebih besar-besar juga jadi kayak lebih clear gitu ya. Lebih clear. Pikirannya. Iya. Ya Seperti itu. Yang ini aku setuju sekali. Karena memang sangat kontras ya tadi sebelumnya kayak wah masih ada keceriaan di anak-anak, terus ada kesenangan, terus tiba-tiba datang cerita yang trauma itu. Ya jadi kayak gini. Iya, ada tujuan, terus impian, terus tiba-tiba kayak ramburadul gitu ya. Aku sempet denger, wah ini kuasnya.